Apa? Gotobu no Hanayome Season 3 bakalan keluar tahun depan? Dalam bentuk movie? Gue jadi penasaran. Gimana besok keadaan bioskop pas movie ini keluar ya? Meanwhile, in our universe. Gotobu no Hanayome atau anime waifu kembar 5 goblok adalah anime yang bercerita tentang MC kita yaitu Futaro, seorang siswa SMA yang hidupnya serba pas-pasan. Atau bisa dibilang keluarganya itu sedang dililit hutang. Nah, untuk bisa melunasi hutang tersebut, si MC kita ini bekerja sebagai guru les dari 5 orang siswi kembar yang baru saja pindah ke sekolahnya. Ya, kira-kira begitulah pembukaan untuk anime ini. Bagi kalian para bujang yang di sekolah selalu sendiri dan menolep di pojokan kelas sambil berhalu pengen dideketin ciwi-ciwi cantik, mungkin menjadi pintar adalah solusinya. Futaro ini di sekolah itu selalu sendirian, nggak ada teman, terasingkan, ya mirip-mirip kayak kehidupan sekolah kalian lah. Tapi berhubung otaknya encer, dia bisa ngedapetin 5 cewek cantik ini. Nah, jadi kita para bujang, kalau sudah nolep, nggak ada teman, usahainlah buat rajin belajar, biar nggak beban-beban amat gitu di sekolahan. Oke, selanjutnya untuk alur cerita nih anime dapat disingkat seperti ini. Futaro yang sedang makan sendirian di kantin sekolahnya ketemu sama cewek yang namanya Itsuki. Ya, awal pertemuan mereka bisa dikatakan tidak memiliki kesan yang baik, sehingga si Itsuki ini membenci MC kita. Kemudian saat tahu bahwa dirinya harus menjadi guru les dari si Itsuki ini, Futaro mulai mencari cara agar dia bisa berbaikan dengan Itsuki. Saat ingin mendekati Itsuki lagi, Futaro bertemu dengan best onesan kita yaitu Ichika. Lalu kemudian bertemu dengan Yotsuba, bertemu dengan Miku, dan bertemu dengan si tsundere Nino. Dan ya, akhirnya si Futaro ini tahu bahwa mereka berlima itu kembar, dan dia harus mengajari kelima waifu goblok yang malas belajar ini. Kisah berlanjut ke perjuangan Futaro untuk membuat tiap waifu ini tertarik untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Mulai dari Miku, Itsuki, Ichika, dan sampai ke Nino. Kemudian mereka pergi ke pasar malam buat lihat kembang api. Lalu di sini si Ichika ketahuan dibawa pergi sama om-om berkumis. Si Ichika suka sama om-om sugar daddy anjir. Ya, awalnya gue berpikiran begitu, tapi ternyata nih om-om cuma kameramen yang menolong si Ichika buat jadi artis. Kemudian cerita berlanjut di mana ayah dari kembar 5 ini mengancam MC kita akan dipecat jika kembar 5 goblok ini gagal ujian semester. Hal tersebut membuat si Futaro sampai menginap di rumah kembar 5 ini untuk persiapan ujian. Hari ujian pun tiba dan kembar 5 ini kayaknya bisa ngisi lembar jawaban mereka. Tapi ya, ujung-ujungnya mereka gagal juga. Hal itu membuat Futaro dipecat oleh ayah kembar 5 ini. Namun si Nino meyakinkan ayahnya untuk tidak memecat MC kita ini. Nice job Nino. Lalu cerita berlanjut ke wisata sekolah, di mana pada malam harinya ada acara uji nyali, dan si Futaro ini kebagian tugas untuk menjadi hantu. Lebih kayak badut sih menurut gue. Nah, di malam uji nyali, si Futaro yang sedang memakai wig pirang ini ketemu sama Nino. Tak disangka, si Nino malah jatuh cinta sama si Futaro yang sedang menyamar. Oh, dan iya, di sini Futaro nyamar sebagai Kintaro. Kemudian cerita berlanjut di mana Futaro dan Ichika terjebak di dalam gudang pada malam hari. Setelah curhat panjang lebar dan adu bacot, akhirnya di sini Ichika mulai jatuh hati kepada Futaro. Di hari terakhir wisata sekolah ada acara api unggun. Namun sialnya MC kita ini malah jatuh demam dan tidak bisa ikut. Mengetahui hal tersebut, kembar 5 ini pun diam-diam menyelinap ke kamar Futaro untuk menjenguknya. Dan ya, ini adalah hal yang sangat diinginkan oleh kita para bujang nolep dan tidak terkenal. Kemudian cerita berlanjut di season 2 di mana mulai memasuki babak perang antar waifu. Di sini kembar 5 saling tikung menikung untuk mendapatkan hati dari MC kita ini.
Mulai dari Nino yang tahu bahwa Kintaro itu adalah Futaro, sehingga terang-terangan nembak Futaro. Ichika yang menggunakan berbagai cara untuk merayu Futaro sampai nyamar menjadi Miku. Lalu ada Itsuki yang tiba-tiba agresif sama Futaro, sampai Miku yang nembak Futaro, tapi malah cuma bilang itu prank. Dan ya begitu lebih kurang alur cerita ini anime, dari season 1 sampai season 2. Jujur gue udah baca komiknya sampai habis, dan gue sudah tahu siapa pemenang dari perang waifu ini. Tapi tenang saja, gue nggak bakalan spoiler di video ini. Selanjutnya gue mau membahas beberapa karakter di anime ini, terkhususnya 5 waifu goblok ini. Kita mulai dulu dari MC kita, yaitu Futaro. Dia ini dulunya adalah anak yang nakal, dan pemalas juga kalau untuk urusan belajar. Namun semua itu berubah saat dia bertemu dengan salah satu dari kembar 5 ini pada saat masih bocil. Kemudian dengan semangat perubahan, akhirnya dari yang awalnya bocil kematian berubah menjadi cowok yang rajin belajar. Futaro hidup bertiga bersama adik dan ayahnya. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya terlilit hutang. Untuk melunasi hutang, si Futaro ini harus bekerja menjadi guru les waifu kembar 5 goblok ini. Selain itu, dia juga mengambil pekerjaan sampingan di beberapa tempat. Nah, gini dong MC-nya, nggak ampas kayak MC anime sebelah. Di sekolah, Futaro ini sangat fokus dengan belajar, sampai tidak punya teman. Dan kayaknya MC kita ini emang dijauhi sama anak-anak angkatannya. Ya, kalau dibilang Futaro ini tipe murid pintar di Indonesia, yang kalau misalnya nih ada PR dari guru, tapi gurunya lupa untuk ngumpulin, dia nih bakalan bilang kayak gini, "Pak, PR kemarin nggak diperiksa, Pak." Tapi menurut gue, karakter MC ini bagus. Dia ngajarin kita untuk selalu berusaha dan memperbaiki hidup, tidak mengeluh dengan keadaan sulit, dan selalu mandiri. Selanjutnya kita bahas Ichika. Ichika merupakan kakak dari kembar 5 ini. Ichika adalah waifu tipikal onesan, yang bisa membuat para bujang seperti kita berteriak histeris. Meskipun Ichika kurang pandai dalam hal belajar, namun dia punya bakat lain, yaitu bakat dalam bidang acting. Sehingga onesan kita yang satu ini punya cita-cita untuk menjadi seorang artis. Pada awalnya, Ichika ini mendukung Miku untuk bisa dekat dengan Futaro. Namun, setelah jatuh hati dengan Futaro, si Ichika ini malah berbalik menikung si Miku dan berlomba dengan Nino untuk mendapatkan Futaro. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan cara Ichika dalam mendapatkan Futaro, yaitu dengan menikung saudari-saudarinya. Apalagi sampai bikin si Miku ini kena mental. Tapi ingat kata-kata SpongeBob, wahai para bujang. Semua adil dalam cinta dan perang. Teman dan musuhku, atau harus aku katakan teman musuhku? Jadi yang dilakuin oleh Ichika itu ya sah-sah saja menurut gue. Next kita lanjut ke Nino. Nino ini sering dijuluki oleh hatersnya, yaitu tsundere maksa. Udah tsundere maksa pula. Di season 1, Nino ini sangat dibenci oleh fans anime ini. Perilaku Nino ke Futaro itu bisa dibilang kayak tai kucing. Mulai dari ngasih obat tidur ke MC kita, ngerobek soal yang susah payah dibuat nih MC, sering ngancam nih MC, dan sebagainya. Namun semua berubah saat si Nino ini jatuh hati ke MC kita. Dari yang awalnya begini, jadi begini. Overall gue suka karakter si Nino, karena karakter developmentnya itu dapat gitu. Dan gue juga suka sifat berterus terangnya. Nih buat kalian yang masih nggak suka sama karakternya si Nino, gue kasih tahu, Nino itu gambaran paling realistis cewek di dunia nyata kalau berhadapan sama bujang nolep kayak kita. Awalnya memang kayak benci gitu jaga jarak, tapi kalau lo berhasil buat dia jatuh hati sama lo, sifatnya itu bisa berubah 180 derajat. Coba bandingin sama lo ketemu cewek, terus ceweknya langsung suka sama lo. Kan nggak ada realistisnya sama sekali. Ya realistis sih kalau lo good looking dan tajir gitu. Kemudian di sini ada Miku, cewek bermuka lensu yang banyak dijadiin waifu oleh fans nih anime. Miku adalah cewek yang pertama kali ditunjukkan punya perasaan sama MC kita di season 1. Tapi karena sifatnya yang pemalu, sampai season 2 pun si Miku tidak bisa menyatakan perasaannya.
Tapi ya Miku ini menurut gue mirip sama Hinata gitu. Kayak pengagum rahasia, menyimpan rasa suka dalam diam, tapi tetap mendukung orang yang dia sukai. Dan gue juga suka sifat pantang menyerahnya gitu, untuk belajar masak demi orang yang dia suka. Selanjutnya ada Yotsuba. Cewek dengan stamina kuli ini adalah tipikal cewek sederhana, baik hati, dan penyayang. Dan juga, Yotsuba adalah cewek yang ditemui oleh MC kita pas masih bocil, sehingga MC kita bisa berubah menjadi rajin seperti saat ini. Meskipun sama-sama goblok seperti saudarinya yang lain, atau bisa dibilang paling goblok soal belajar, si Yotsuba ini punya kelebihan pada stamina dan fisiknya, sehingga banyak klub yang menginginkannya untuk bergabung. Karakter Yotsuba ini ya suka lah gue. Siapa sih yang nggak suka cewek yang nggak banyak nuntut, penyayang, dan sederhana? Dan juga dia selalu mendukung saudarinya untuk mendapatkan Futaro, meskipun dirinya sendiri juga suka sama Futaro. Lalu yang terakhir ada Itsuki atau Itsuki. Cewek yang sangat suka makan ini di awal-awal episode diperlihatkan sebagai kandidat pemenang pada perang waifu ini. Lalu di akhir-akhir episode season 2, gue juga hampir ngira nih cewek adalah orang yang ditemui oleh MC bocil kita di masa lalu. Untuk karakter Itsuki ini, dia ditunjukkan sebagai karakter yang berpeluang besar untuk menang. Tapi jika dibandingkan dengan Ichika dan Nino, Itsuki ini lebih ke arah netral seperti Yotsuba. Gue ngerasa Itsuki itu tipikal heroin yang bisa lo temui di anime-anime lain gitu. Kayak ya dia baik, perhatian, sayang keluarga. Ya overall gue suka sama karakter Itsuki ini. Oke, di antara cewek-cewek di anime ini, siapakah best girl-nya? Ya tentu saja Reiha dong. FBI test. Bukan yang ini, tapi yang ini. Kenapa Reiha adalah best girl di anime ini? Ya karena gue cuma mau menghindari perang waifu nanti di bioskop pas movie-nya keluar. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tampol tombol subscribe yang ada di channel ini, biar admin Bujang makin semangat bikin video nggak jelas lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.